Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang lempar turbo, kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lempar. Oke, di sini pembahasan kita yaitu tentang kompetensi dasarnya, ya adalah tentang menerapkan prosedur kombinasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Itu dalam bentuk pengetahuan ya, 3.4. Dan 4.3 itu tentang keterampilan kalian, yaitu mempraktekkan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional. Dari tujuan pembelajarannya di sini kalian bisa lihat, yang pertama yaitu berdiskusi ya, berdiskusi tentang lemparan tanpa awalan, dengan awalan kombinasi jalan dan lempar, dengan awalan kombinasi lari dan lempar, dan awalan kombinasi jalan, lari, dan lempar. Yang kedua yaitu tentang melalui pengamatan. Setelah mengamati, kalian harus mempraktikkan dari kombinasi jalan, lari, dan lempar pada olahraga lempar turbo yang seperti tadi penjelasan yang nomor 1 ya. Selanjutnya pembahasan materinya, yaitu gerak kombinasi dasar pada lempar turbo atau roket. Di sini Ibu akan jelaskan sedikit tentang lempar roket atau turbo. Roket atau turbo itu alat berbentuk seperti rudal yang terbuat dari paralon ya, atau aslinya seperti itu, dan ukurannya sepanjang 50 cm. Lempar roket termasuk atletik lempar lembing bagi anak SD ya. Nah, lempar turbo itu salah satu nomor dalam cabang olahraga atletik, yaitu nomor lempar atletik kids terutama ya. Permainan lempar turbo mengombinasikan gerak apa tadi? Jalan, lari, dan lempar. Ya, itu untuk melatih apa permainan ini? Bisa untuk melatih kekuatan, kecepatan gerak lengan, dan juga dapat menambah rasa kepercayaan diri kita atau diri kalian saat berlatih ya. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu tentang teknik dasar lempar turbo atau roket. Apa saja di sini teknik dasar yang harus dikuasai? Yaitu yang pertama adalah cara memegang turbo. Ya, itu yang harus diperhatikan, jangan asal pegang doang terus kalian asal-asalan gitu, tidak. Yang kedua adalah membawa turbo ya. Ya, gambarnya bisa kalian lihat. Yang ketiga adalah melempar turbo dengan tahap-tahap yang baik seperti itu. Oke. Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu tentang teknik dasar itu. Yang pertama, cara memegang turbo atau roket. Dua cara memegang turbo. Yang pertama, itu cara Amerika. Itu seperti apa? Ya, seperti gambar itu, lihat. Pegangan turbo di bagian belakang lilitan turbo dengan jari telunjuk melingkar, dan di belakang lilitan dan ibu jari menekannya di bagian permukaan yang lain. Sementara itu, jari-jari yang lain turut melingkar di badan turbo dengan longgar. Jadi seperti menggenggam gitu ya. Dan cara yang kedua, itu cara Finlandia. Lihat perbedaan gambarnya. Apa yang berbeda tuh? Ya, telunjuknya. Telunjuk berada sepanjang batang turbo, jadi lurus ke depan, tangannya tuh yang telunjuk jarinya, dan agak serong ke arah yang wajar, serta jari-jari yang lain turut melingkar di badan turbo dengan longgar, sama yang lainnya melingkar ke badan turbo. Itu dia ya. Lihat perbedaannya, bisa kalian lihat. Yang selanjutnya yaitu teknik dasar yang kedua, yaitu membawa turbo. Membawa turbo di sini ada 3 cara yang Ibu jelaskan. Ya, lihat gambarnya. Yang pertama, dari sisi sebelah kiri, gambar yang kiri, turbo dibawa di atas bahu dengan mata turbo menghadap serong ke atas. Ya, di atas bahu, serong ke atas. Yang kedua, lihat gambarnya.
Yang tengah itu turbo dibawa di atas bahu dengan mata turbo menghadap serong ke arah bawah. Jadi yang ke arah bawah, yang di bawah yang bagian depan tuh itunya ya, lancipnya. Yang ketiga, turbo dibawa di belakang badan sepanjang alur lengan dengan mata turbo menghadap ke arah depan, serong ke atas ya. Teknik yang ketiga yaitu teknik lempar turbo atau roket. Di sini Ibu jelaskan yaitu dengan tahapan awalan, lemparan, dan akhiran. Yang pertama, awalan yaitu sikap awal. Sikap awalnya bagaimana? Sikap awalnya, adakah yang tahu sikap awalannya saat melempar turbo? Ya betul, awalannya adalah berlari sambil membawa turbo di atas kepala dengan lengan ditekuk, sikut menghadap ke atas, dan telapak tangan menghadap ke atas ya. Yang sekarang adalah lemparan. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana sikapnya? Ya, disitu bisa dilihat yaitu tarik bahu kanan dan lengan melakukan gerakan melempar melalui poros bahu dengan kuat ke depan atas. Badan bergerak melewati kaki depan lalu melepaskan turbo ya. Sikapnya seperti itu. Jadi tangan dari belakang, ayun, baru lemparkan melalui bahu, poros bahu kita ya, seperti itu. Tahapan berikutnya adalah sikap akhir atau akhiran. Bagaimana? Yaitu berarti kan gerakan yang sudah kita lakukan, berarti sudah melempar. Akhirannya seperti apa? Nah, akhirannya itu dengan melangkahkan kaki ke depan. Kaki yang di belakang dimajukan ke depan. Untuk apa? Untuk menyeimbangkan gerak agar tidak terjatuh dan tidak melebihi garis batas lemparan ya. Seperti itu. Sikap akhirnya. Berarti ada 3 tahapan tadi apa? Awalan, lemparan, dan sikap akhir. Kita masuk yang kedua yaitu kombinasi gerak dalam lempar turbo. Bagaimana kombinasi gerak dasarnya? Yaitu yang pertama gerakan kombinasi jalan lari pada gerakan awalan lempar turbo. Jadi gerak dasar awalan itu dipakainya apa saja? Gerak jalan dan lari. Di sini ada penjelasannya. Lari merupakan gerak awalan dalam lempar turbo atau roket. Lari awalan dilakukan untuk mengumpulkan energi sebelum melepaskan turbo atau roket. Pada gerakan ini itu mengkombinasikan gerak dasar jalan dan lari. Awalannya seperti yang tadi ya yang dijelaskan, yaitu memegang turbo atau membawa turbo di atas kepala dengan lengan ditekuk, sikut menghadap ke depan, dan telapak tangan menghadap ke atas. Posisi turbo berada sejajar di atas garis paralel dengan tubuh ya. Gerakan yang kedua kombinasi antara lari, lempar pada tolakan sebelum melempar. Lari dan baru melempar. Berarti sebelum akan ya melakukan lemparan. Di sini penjelasannya yaitu pada gerak melempar turbo, tarik bahu kanan dan lengan melalui gerakan melempar melalui poros bahu dengan kuat ke depan atas. Badan bergerak melewati kaki depan lalu melepaskan turbo. Gerak akhir lemparan. Berarti di sini termasuk dalam gerak akhir lemparan ya, kombinasi lari dan lempar ini. Dilakukan dengan melangkahkan kaki ke depan untuk menyeimbangkan gerak agar tidak terjatuh dan tidak melebihi garis batas lemparan. Yang ketiga di situ ada gerakan kombinasi jalan dan lempar pada gerakan setelah melempar, itu hampir sama. Berarti dalam kombinasi ini dilakukannya kapan? Dilakukannya setelah melempar, yaitu dengan melangkahkan kaki kita ke depan, kaki bagian belakang itu ke depan. Tapi di sini ada yang harus diperhatikan. Aspek-aspek, ada beberapa aspek, ada 2, yaitu pindahkan berat badan dari belakang ke depan yang tadi Ibu bilang ya. Agar menghasilkan lemparan yang baik atau lemparan yang jauh, itu berarti kamu harus bagaimana? Harus berlatih terus dan mempraktekkan gerak dasar lempar roket ini dengan baik dan
benar ya, bukan dengan otot atau dengan emosi gimana gitu ya. Aku harus bisa, bukan, tapi harus melakukan dengan benar agar lemparannya baik, maksimal ya. Nah, kalian bisa lihat ini. Di sini terlihat contoh gerakannya, yaitu gerak dasar apa saja? Gerak dasar, jalan, berlari, terus melempar ya, dengan tolakan. Awalan, tolakan, dan akhiran ya. Oke, di sini untuk memenuhi alat yang akan kalian gunakan, yaitu kalian diminta untuk memodifikasi alat seperti apa? Ya, seperti yang Ibu berikan pada link di bawah ini ya. Kalian lihat aja di situ, lihat ada contoh videonya. Kalian bisa buka dan kalian bisa buat dengan bahan-bahan yang sudah Ibu tuliskan di sini. Ya, seperti itu. Jangan lupa dikerjakan, ini sebagai penilaian produk. Oke. Selanjutnya di sini tentang tugas. Ada tugas diskusi. Silakan kalian kerjakan sesuai LKPD yang sudah Ibu berikan itu, sesuai kelompoknya masing-masing. Ya. Situ bisa dipahami contohnya. Materinya ada di bagian depan tadi, bisa kalian putar berkali-kali untuk kalian diskusikan untuk melengkapi jawaban yang terdapat pada LKPD yang telah Ibu berikan. Oke. Jika ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya melalui kolom chat di link tersebut ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan. Jangan lupa membaca doa sebelum mengerjakan, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.